Ya, balik lagi bersama kita di Jumpa Tengah. Ya, baik, sekarang kita ada kedatangan dosen senior. Perkenalkan dulu dengan narasumber kita. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Andrian. Saya nama Khairat Menurung ya, yang bertugas di UT Medan ini dari Fakultas FKIP. Ya. FKIP keguruan Pak ya? Keguruan. Iya, oke. Jadi di UT Medan ini bertugas sebagai penanggung jawab Pokjar, sekaligus merupakan dosen. Apa tuh Pokjar Pak? Kalau boleh tahu? Ya itu kelompok belajar. Kelompok belajar kelompok belajar ya, gitu mahasiswa kita yang di daerah-daerah. Oh, jadi di daerah itu di UT ada namanya kelompok belajar ya, alias Pokjar ya. Iya, oke. Jadi fungsi Pokjar ini apa sebenarnya Pak? Fungsi Pokjar ini sebenarnya untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa kita, ya, mahasiswa kita, karena kita ketahui bahwa mahasiswa-mahasiswa di UT Medan ini, ya apa namanya, ini kan UT ini kan mengandalkan IT. Iya benar. IT. Ya kita jarak jauh Jadi kan. perlulah bimbingan, perlu pengarahan, apalagi untuk mahasiswa baru, begitu juga untuk belajar dan sebagainya. Jadi fungsi Pokjar itu seperti itu. Jadi untuk membimbing dan mengarahkan para mahasiswa itu di daerah. Berarti intinya itu panjang tangan UT Medan lah ya di daerah. Iya, ada Pokjar namanya. Iya, perpanjangan tangan daripada UT Medan. Oke. Keren juga berarti Iya. UT bisa panjangin tangan gitu ya. Betul. Iya. Oke. Jadi selain Pak Herat nih dosen FKIP juga penanggung jawab Pokjar, ada lagi Pak. Udah berapa tahun Bapak jadi dosen di UT? Wah, kalau dihitung ya, mulai tahun 91. Coba, berarti sudah saya. berapa? 30. Belum lahir saya, belum Pak. lahir kan? Lahir. Sudah 35 tahun. 5 tahun sekarang. Lumayan, 32 Iya. Pak. 91, saya 31. Ya 32 ya. 32. PNS. Iya. PNS 35 tahun berarti ya. Oke. Berarti udah cukup senior juga Pak Herat ini ya. Alhamdulillah. Jadi selama mengajar di sini jadi dosen di sini Pak, paling tantangan itu paling apa tuh? Yang paling terasa tuh apa? Transisi teknologi kah atau gimana? Boleh ceritain sedikit Pak? Iya. Kalau untuk di UT Medan ini memang yang menjadi tantangan itu sekarang kan UT itu mengandalkan kemajuan teknologi ini. Jadi bagi yang senior ini memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan Beradaptasi itu, ya. beradaptasi. Yang kemudian kita sebagai dosen di UT ini kan jarak jauh gitu ya. Benar. Nah, jadi mahasiswanya pada di daerah semua. Iya. Ya, kalaupun kita ingin nanti komunikasi dengan mahasiswa itu ada waktu-waktu tertentu seperti umpamanya waktu kegiatan tutorial. Oh iya. Ya, waktu kegiatan praktek. Disitulah kita memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Iya. Dan melihat bagaimana mahasiswa itu kita untuk belajar. Berarti dulu zamannya itu langsung ke lapangan gitu ya tutorial. Iya, ke ya? lapangan tutorial. Kalau dulu memang tatap muka. Tatap muka ya. Sekarang sudah sistem daring kan. Oke, berarti udah tergambar ya perubahan UT dari zaman dulu hingga sekarang itu memang Iya, terasa jauh ya Pak ya. Jadi dosen-dosen senior kayak Pak Herat ini memang dia udah banyak makan asam garam, kebanyakan makan garam Pak ya. Soalnya asam urat aja. Iya. Terus selain itu Pak, keunggulan UT kan kita udah tahu ya belajarnya jarak jauh, online segala macam itu kan. Iya. Kalau boleh tahu tuh fakultasnya sekarang itu kan udah ada 4 ya sekarang ya. Prodi-prodinya itu juga udah unggulan-unggulan ya. Boleh ceritain dikit lah Pak, dari awal itu UT Bapak pas kerja pertama sampai sekarang tuh fakultasnya berubah berapa banyak perkembangannya gitu. Iya, kalau fakultas sekarang ini kan sudah 4 itu ya. Sudah 4 fakultas. Sebenarnya kalau fakultas itu masih tetap. Oh, masih tetap ya. ya. Cuma jurusan-jurusan Program studi, dan ya, program studi yang bertambah. Ya. Itu yang bertambah. Yang paling signifikan tuh dari fakultas mana tuh yang paling banyak tuh pertama Pak? Kalau dari sisi jumlah mahasiswa, atau yang signifikan kita lihat sekarang ini fakultas itu didominasi oleh FKIP. FKIP ya. FKIP, ya. Khususnya jurusan apa itu? Jurusan pendidikan dasar. Pendidikan dasar PGSD. PGSD. Kalau bahasanya PGSD. Berarti itu yang memang paling banyak mahasiswa kita ya? Iya, untuk sekarang ini. Sekarang ini. yang paling banyak. Berarti memang trennya itu dari dulu sampai sekarang itu memang kayak UT itu masih dapat stereotip kampus guru Pak ya? Iya,
Memang awalnya dulu saya itu masuk ke UT kan tahun 91 ya. 91. Di situ masih mahasiswa PGSD guru. Hanya saja mungkin bedanya dengan perguruan tinggi konvensional. Kalau di UT itu untuk meningkatkan profesional guru. Iya. Nah, tapi kalau di konvensional seperti Unimed sekarang ini, kalau dulu IKIP itu ya, itu memang untuk mencetak guru. Cetak guru ya, beda ya. Mencetak guru beda. Iya, beda. Kita meningkatkan profesional guru. Makanya mahasiswa-mahasiswa kita ini ataupun calon-calon mahasiswa yang ingin untuk jadi guru, apakah itu PGSD, apakah itu bukan PGSD seperti SLTP, SLTA, mereka diberikan persyaratan-persyaratan yang memang sudah pernah menjadi guru. Jadi UT untuk meningkatkan profesionalnya, jadi bukan mencetak guru. Oh iya, berarti ada memang perbedaan ya. Makanya di UT itu khusus yang guru Pak ya, baru bisa daftar PGSD ya. Iya, yang sudah memang ada pengalaman. Iya. Selama ini kan yang mendaftar juga pada bingung, apalagi yang masukan SMA gitu Pak. Mau Betul. daftar ke PGSD kok udah ngajar saya gitu kan. Betul. Saya kan mau niatnya mau Iya. masuk kuliah biar bisa ngajar gitu kan. Iya. Tapi sekarang udah clear ya teman-teman, Udah clear. bahwasanya UT itu memang kita Meningkatkan. meningkatkan profesionalitas guru kita bilang gitu ya. Beda Bukan dengan mencetak guru. Bukan mencetak guru. ya, selain kita bicara tadi fakultas itu kan program studi nih Pak. Sekarang kan PGSD udah akreditasinya udah apa nih kira-kira? Oh, kalau masalah akreditasi di UT ini sudah cukup bagus, karena sekarang tidak ada lagi akreditasi C, ya paling rendah B. Ya kalau PGSD sekarang sudah akreditasi A. Oh, udah A ya? Udah A registrasinya. Berarti akreditasi apa PGSD, PG PAUD udah A ya? Oh, iya. Berarti udah bisa dibuktikan dari itu bahwa kualitasnya memang betul-betul bagus. Kita bukan sembarangan mencetak ijazah Pak ya. Iya. Banyakan orang di luar sana karena mungkin nggak tahu, dikiranya di sini bisa masuk dapat ijazah gitu Pak. Oh iya, itu memang apa namanya sampai sekarang kalau mitos-mitos untuk di UT itu belum memang bisa hilang, belum bisa hilang. Tetapi kita harus yakin bahwa itu nanti akan bisa hilang sendiri, karena sekarang ini sudah banyak membuktikan, seperti umpamanya penerimaan PNS itu kan didominasi oleh UT. Tahun 2019 itu yang paling banyak meluluskan PNS itu adalah alumni UT. Oh, berarti tamatan UT itu paling banyak masuk PNS Iya, ya? ini kan salah satu indikator bahwa sebenarnya UT itu udah berkualitas, khususnya tadi seperti PGSD yang tes mereka kepada keguruan. Benar, apalagi sekarang udah P3K Pak ya. Iya. P3K udah makin banyak guru yang direkrut melalui jalur P3K. Nah, itu mahasiswa UT banyak tuh ya. Banyak sekali, banyak sekali, betul. Jadi kalau UT ke depannya itu Pak, apakah kita itu memang masih fokus menurut Bapak nih sebagai dosen ya? Apakah masih fokus dalam memperdayain guru-guru atau kita udah menerima jalur SLTA di prodi-prodi lain gitu, misalnya kayak jurusan hukum, manajemen, akuntansi, apa segala macam. Kan sekarang trennya tuh anak sekolah udah sambil kerja sambil kuliah nih kan, sesuai dengan slogannya UT gitu kan. Jadi prospeknya gimana nih Pak? Iya, sampai sekarang memang apa namanya masyarakat masih memahami bahwa UT itu adalah khusus untuk guru. Nah, untuk guru. Sebenarnya UT itu banyak kan, jurusan-jurusan yang non keguruan itu cukup banyak. Nah, jadi inilah yang perlu kita pikirkan ke depan. Bagaimana sebenarnya seperti khusus tamatan-tamatan SLTA itu bisa masuk ke UT ini yang bukan keguruan. Ya seperti tadi bahwa seperti program studi manajemen, ya akuntansi, kan banyak fakultas, ada 4 ya, fakultas ekonomi, MIPA, ya kan, FISIP, FKIP dan sebagainya, banyak. Nah, jadi kecenderungan masyarakat sekarang masih keguruan. Mungkin apakah itu karena prospek kerjanya lebih cepat atau bagaimana, kan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari jumlah jenis kelamin sebenarnya, jenis kelamin pengaruhi Pak? Pengaruhi. Karena secara umum itu hampir 60% sebenarnya kalau di FKIP itu wanita ya. Nah, dan mereka berprinsip
ya untuk wanita ini adalah yang paling apa kan guru kan gitu ya. Nah, guru. Ya cikgu lah cikgu. Iya, karena waktunya banyak Iya, dan iya. sebagainya, dan mereka itu kan juga ada urusan-urusan lain seperti rumah tangga dan sebagainya. Jadi apa namanya? Tapi kita harus yakin ya bahwa ke depan sebenarnya UT ini bukan hanya untuk keguruan aja, tapi sudah mulai kita lihat bahwa non keguruan itu sudah diminati oleh masyarakat, seperti dari instansi sudah juga banyak kita lihat kan. Kalau dari sisi jumlah mahasiswa yang non keguruan itu saya lihat seperti manajemen, hukum, itu sudah banyak. Jadi artinya apa? Bahwa masyarakat sudah mulai melihat bahwa itu bukan hanya untuk mengasuh keguruan, tapi non keguruan. Berarti emang prospek kerjanya juga selain jurusan keguruan udah mulai diminati Pak ya? Sudah mulai diminati. Iya, jadi anak-anak SMA itu sekarang udah nggak bingung lagi milih jurusan ya kan? Betul. Selain mereka bisa sambil kerja, sambil kuliah, nggak perlu kesini lah, nggak perlu ke kampus gitu ya. Jadi kan kita makin banyak nih sekarang siswa-siswa kita tuh yang di pelosok-pelosok udah kenal gadget lah, kita bilang dari usia dini udah kenal gadget gitu kan. Apakah yang kalau trennya Bapak lihat sebagai dosen, mahasiswa-mahasiswa yang lama atau yang udah kita bilang udah senior, apakah masih bisa mengikuti atau mengadaptasi ke perkembangan teknologi itu Pak? Saya rasa bisa ya. Bisa. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini sekarang ini kan memang sudah kebutuhan. Nah, bukan kebutuhan. Jadi bukan lagi untuk tren daripada seseorang, tapi itu sudah kebutuhan. Jadi kita bisa membedakan lagi di desa ataupun tidak di kota dan sebagainya. Jadi saya pikir mahasiswa-mahasiswa kita walaupun memang tinggalnya itu di daerah-daerah yang jauh, tetap bisa mengikuti daripada tren UT ke depan ini. Ya. Baiklah, berarti semoga ke depan itu memang semua kalangan masyarakat bisa mengikuti perkuliahan, apalagi spesialisnya itu yang kita bilang di pelosok-pelosok Pak ya, yang memang kurang jauh aksesnya dari kota gitu ya, bisa dicapai UT karena sesuai slogannya kemarin apa Pak? Slogan UT menjangkau yang tidak terjangkau. Ya, keren banget berarti itu maksudnya ya. Iya. Gitu maksudnya. Jadi semua pelosok bisa dijangkau oleh UT itu sendiri. Oke. Berarti memang nobel sekali tujuan UT ini diciptakan karena memang mau mengkuliahkan semua masyarakat Indonesia. Betul. Kalau saya sendiri misalnya tahu dulu, mungkin kuliah di sini Pak, tapi saya nggak tahu dulu. Waktu itu ya. Iya. Beda kalau sekarang kan zaman informasi itu udah sangat cepat kan. Kalau itu kan masih agak lambat, jadi kurang lah informasi yang didapat gitu kan. Nah, kalau masalah dari perkuliahan itu kan udah jarak jauh atau segala macam. Kalau dari segi uang kuliah dari dulu UT sampai sekarang itu perbedaannya masih jauh, sangat jauh atau tipis-tipis saja tuh Pak biayanya? Ya, kalau masalah uang kuliah saya rasa dari tahun ke tahun tidak terlalu jauh, umpamanya kalaupun diistilahkan mungkin kenaikan, tetap itu terjangkau oleh masyarakat. Ya, khususnya untuk di Sumatera Utara ini ya, terjangkau. Kalau kita bandingkan mungkin dengan perguruan tinggi lain, yang negeri khususnya, ya, cukup jauh di bawah murahnya daripada perguruan tinggi lain. Ya. Berarti memang sangat terjangkau, jadi tidak memberatkan mahasiswa untuk bisa. Betul, tidak memberatkan. Sekarang masalah minat masalah keinginan untuk belajar, menambah ilmu dan mengikuti perkembangan ini. Ya, berarti sekarang udah nggak ada masalah lagi kita mau kuliah di mana gitu kan. Yang penting kita punya minat gitu ya Pak ya. Betul. Mau kerja di mana, apalagi sekarang udah bisa melamar dari email gitu ya. Atau pendaftarannya juga online Pak ya. Kan online ya. Online, nggak mesti harus datang lagi ke kampus atau ke kantor UT daerah, nggak mesti datang. Jadi dari rumah sendiri dia sudah bisa mendaftar. Jadi memang nggak ada alasan lagi biar nggak kuliah. Alasannya nggak kuliah gara-gara nggak tahu mau kampus mana. Nggak ada lagi alasan. Nggak ada alasan lagi. Sekarang tergantung kepada diri pribadi masing-masing. Benar. Terakhir nih Pak, masalah prospek. Tadi kita udah bicara prospek kerja, akreditasi segala macam gitu kan. Untuk
Universitas terbuka ini kan universitas negeri ya, banyak yang bilang banyak memang yang nggak tahu ini negeri atau swasta, banyak yang bilang ini universitas swasta gitu Pak. Padahal udah kita jelasin, maksudnya kita juga udah gempur-gempur promosi sebagai universitas negeri. Kenapa dibilang di masyarakat itu masih dari dulu, apakah memang udah ada masalah stereotip itu, kenapa dibilang universitas swasta gitu Pak? Kenapa dibilang universitas negeri dari dulu, kenapa? Apakah ada sesuatu yang dari dulu ada kejadian apa gitu? Iya. Boleh jelasin Pak? UT ini kan kalau kita lihat dari sisi berdirinya itu kan tahun 84 ya. Ya, 80-an ya. Ya 84 yang berdiri UT ini. UT ini kan istilahnya apa namanya itu rektoratnya itu kan di Jakarta. Nah, jadi kalau di daerah ini kan masih apa namanya unit ya, seperti ini unit di UT Medan ya. Sementara perguruan tinggi lain yang sudah ada dari dulu seperti mulai IKIP sampai sekarang berubah UNIMED, kemudian USU. Jadi itu yang sempat apa namanya pertama dilihat oleh masyarakat. Itu yang pertama dilihat oleh masyarakat. Tapi sebenarnya itu nggak lama. Sekarang saya rasa nggak ada lagi masyarakat yang tidak mengenal tentang masalah UT. Hanya saja memang yang menjadi permasalahan kadang-kadang ada pertanyaan oleh masyarakat, UT itu kampusnya di mana? Oh iya, kampusnya gaul ya. Kan secara umum masyarakat kalau namanya kuliah kan kampus gitu ya. Betul, kampus, di mana kampusnya? Jadi tetap kita katakan bahwa ini UT ini merupakan kampus, ya merupakan kampus walaupun mahasiswa kita tidak di sini untuk belajar, belajar ya. Ada melalui memang online di mana dia berada, apakah di tempat kerja, ada yang melalui di Pokjar seperti yang saya sampaikan tadi, kan gitu. Jadi sekarang sebenarnya saya rasa masyarakat tidak lagi ada yang tidak paham. Kalaupun ada itu ya 0 sekian persen lah bahwa sebenarnya UT itu sudah dikenal oleh masyarakat. Berarti luar biasa ya ada informasi dari itu sampai sekarang memang. Oke, last session nih Pak, sebagai dosen senior untuk mahasiswa kita yang ada di UT sekarang, apalagi ini lagi mau buka masa registrasi pendaftar mahasiswa baru ya Pak. Nah, apa tips dan triks untuk belajar di UT itu agar bisa belajar secara mandiri dan berhasil gitu Pak? Iya. Sebenarnya kalau belajar itu apa namanya tidak ada perbedaan dengan yang perguruan tinggi lain. Itu awalnya sebenarnya diawali dengan motivasi kita sendiri. Benar. Yang kemudian yang kedua, belajar itu kita punya apa namanya itu disiplin, punya perencanaan. Nah, jadi kalau umpamanya orang yang bekerja, jadi tidak ada alasan bahwa orang bekerja itu susah belajar. Tak ada alasan itu. Kenapa? Karena memang UT ini kan bukan hadir setiap saat ke satu tempat, iya kan, memakan waktu dan sebagainya. Kapan aja pun dia bisa belajar. Apakah dari kerja, lagi istirahat dan sebagainya. Jadi gitu ya. Oleh karena itu kepada mahasiswa kami ini yang sekarang baik itu apa namanya camaba ya, calon mahasiswa baru maupun yang sudah ongoing, yang sudah berjalan sekarang, ikuti aja aturan daripada pembelajaran yang ada di UT. Ikuti aja pembelajaran yang UT, karena dosen daripada mahasiswa itu adalah bukan seperti apa namanya berhadapan dengan seseorang, tapi dosen di UT itu adalah modul yang disiapkan atau BMP yang memang kalian miliki setiap orang. Itulah dosen. Jadi sekarang bagaimana kita menghadapi BMP itu? Bagaimana kita menghadapi dosen itu sendiri? Nah, jadi tentu kalau dibuka di situ ada aturan-aturannya, ada cara-cara belajar yang praktisnya. Jadi kalau mahasiswa itu mau memanfaatkan waktu, memanage waktunya untuk berhadapan dengan BMP tadi, saya yakin pasti tepat waktu untuk lulus. Waktu ya Pak, bukan di saat yang tepat atau gimana Pak? Pada ya maksudnya lulus tepat waktu. Bisa lulus tepat waktu. Atau nggak jadi mahasiswa abadi selama ya Pak? Itu banyak mahasiswa abadi. Iya, itu mahasiswa abadi itu sebenarnya bukan mahasiswa abadi kalau istilah sekarang. Itu istilah dulu menjadi donatur di UT.
Donatur. Iya. Donatur tetap Pak ya. Iya, donatur tetap. Nggak apa-apa sih Pak. Tak apa-apa. Iya, iya. Ya, Oke. itu aja berarti dapat insight yang bagus dari dosen senior kita tentang pembelajaran juga sekilas tentang UT dari zaman dulu sampai sekarang itu improve-nya itu sangat luar biasa. Kedepannya mungkin UT bakalan lebih baik lagi dalam segi kualitas dan pelayanan. Tentu. Iya. Ya, mungkin ini aja ya untuk hari ini ya guys. Kita kedepannya bakal jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya bersama saya Adrian Rasiki host dan Bersama saya Khairat. kita siapa bye dulu, jumpa tengah. Ya, bye bye.